Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan bersama saya, Anissa Dasuki. Dan saya Abraham Silaban. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi dugaan monopoli ekspor benih lobster atau benur yang menyeret Menteri Edi Prabowo. Sebelumnya dugaan monopoli ekspor benur sudah dipantau Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU. Pusara monopoli ekspor bibit lobster atau benur menjerat pejabat. Izin ekspor benih lobster menuai polemik karena diduga menjadi proyek sejumlah oknum politisi. Selain itu, izin ekspor benih lobster dikhawatirkan membahayakan populasi lobster di tanah air. Namun tudingan itu dibantah Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Edi menegaskan mekanisme pemberian izin ekspor lobster melalui verifikasi dan penyaringan yang melibatkan banyak pihak internal, Kementerian KKP termasuk inspektorat yang mengawasi. Kalau ada 3 orang yang ada secara langsung berkorelasi dengan saya, kira-kira salah nggak? Apakah nanti setelah saya menteri semua teman-teman saya nggak boleh berusaha? Saya pikirkan yang penting bukan itu, yang penting fair trade-nya. Perjanjian kesamaannya, bahwa saya tidak memperlakukan secara istimewa kepada semua orang, termasuk sahabat-sahabat saya. Yang jelas, keluarga saya, lingkungan saya, masyarakat keluarga saya sendiri, tidak saya libatkan untuk ini, termasuk istri saya. Kementerian Kelautan dan Perikanan membeberkan persyaratan ekspor benih lobster harus merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah Indonesia. KKP mewajibkan eksportir melakukan pembudidayaan lobster secara berkelanjutan serta melakukan pelepasliaran lobster sebanyak 2% dari hasil budidaya. Adapun persyaratan eksportir benih lobster: 1. Surat sebagai pembudidaya lobster. 2. Surat penetapan sebagai eksportir lobster dari Direktur Jenderal yang membidangi perikanan tangkap. 3. Komitmen menggunakan benih dari nelayan terdaftar bagi pembudidaya lobster. 4. Komitmen pelepasliaran lobster sebanyak 2% dari hasil panen pembesaran. Lobster dengan berat minimal lobster yang dilepasliarkan adalah 50 gram per ekor bagi pembudidayaan lobster. Sementara terkait kekhawatiran akan populasi lobster, Menteri dari Partai Gerindra ini menegaskan bahwa 1 ekor lobster bisa bertelur hingga 1 juta butir, sehingga kepunahan masih bisa dicegah. Selain itu, dibukanya ekspor benih lobster bertujuan untuk mensejahterakan nelayan. Saya cuma perlu jaminan bahwa begitu lobster ini saya izinkan, benar-benar rakyat yang tadinya tergantung makannya oleh ini kembali hidup. Menghidupi lobster itu sebenarnya bukan menghidupi pendapatan negara buat saya. Menghidupi nelayan kita yang tadinya hidup dari itu tiba-tiba mati. Namun keputusan Edi mendapatkan kritikan dari sejumlah pihak, termasuk mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti. Saat Susi menjabat, ekspor benih lobster dilarang keras dan tertuang dalam Permen KKP nomor 56 tahun 2016. Alasan Susi melarang adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari lobster sebelum diperjualbelikan ke pasar global. Selain itu, untuk menjaga populasi lobster di laut Indonesia agar tidak langka. Selama Susi menjabat, Kementerian KKP menggagalkan sekitar 270 kasus penyelundupan benih lobster dengan nilai benih lobster mencapai puluhan hingga ratusan miliar tiap tahunnya. Tim Liputan iNews melaporkan.